Minum segelas air hangat, biar manis tambah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria makin semangat. Nah, biar makin semangat lagi, izinkan saya, Hizkia Putri Hermanto, untuk sedikit mempresentasikan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Berjudul Teknik Sampling Air Limbah. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 pokok penting yang akan saya bahas. Yang pertama ada alat, bahan, dan prosedur. Yang kedua ada data sampling yang berisi informasi tentang sampling dan juga parameter yang akan kami uji. Yang ketiga ada pembahasan yang berisi studi khusus mengenai teknik sampling air limbah. Tapi apa sih tujuannya? Untuk kita mempelajari tentang teknik sampling air limbah. Teknik sampling air limbah sendiri digunakan untuk pengambilan contoh air guna pengujian baik sifat fisika maupun kimia dari air tersebut. Sedangkan tujuan kita mempelajari desain sampling teknik air limbah adalah untuk mempelajari desain sampling sesuai dengan skenario berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya ada alat yang akan kami gunakan. Yang pertama ada alat pengambil sederhana berupa gayung yang digunakan untuk mengambil sampel air limbah yang dangkal. Yang kedua ada alat botol biasa yang diberi pemberat. Yang ketiga ada alat pengambil contoh air otomatis yang dilengkapi alat pengatur waktu serta volume. Nah, alat pengambil contoh air otomatis ini sendiri diberikan timer tujuannya ketika kita ingin mengambil sampel air secara berkala, maka alat ini akan otomatis mengambil air dengan ketentuan waktu yang kita tetapkan. Kemudian selanjutnya ada beberapa alat pengukur parameter lapangan. Contohnya ada diometer atau pelaratan untuk metode Winkler. Yang kedua ada pH meter. Yang ketiga ada turbidimeter. Yang keempat konduktimeter, termometer, dan satu set alat pengukur debit. Kemudian selanjutnya, apa aja sih syarat-syarat alat yang akan kita gunakan? Yang pertama, terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh. Hal ini dimaksudkan agar ketika kita melakukan pengujian terhadap sampel, maka bahan dari wadah yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan tidak akan mempengaruhi hasil pengujian. Yang kedua, mudah dicuci dari bekas contoh sebelumnya. Yang ketiga, contoh mudah dipindahkan ke dalam botol penampung tanpa ada sisa bahan yang tersuspensi di dalamnya. Keempat, tentu saja mudah dan aman kita bawa. Dan yang terakhir, kapasitas alat sesuai dengan tujuannya. Kemudian, bahan-bahan apa aja sih yang kita gunakan dalam melakukan teknik sampling air limbah ini? Yang pertama, ada HNO3 pekat. Yang kedua, buffer 7. Ketiga, es batu. Keempat, konsumsi. Dan kelima, P3K. Lanjut, kita beralih ke prosedur dalam melakukan teknik pengambilan sampel air limbah. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat yang sesuai dengan keadaan dan kondisi dari air yang akan kita ambil. Jadi, sebelum melakukan sampling, kita haruslah mensurvei lokasi pengambilan sampel terlebih dahulu. Kemudian, alat pengambil kita bilas 3 kali menggunakan sampel yang akan kita ambil. Kemudian, contoh air diambil dengan peruntukan analisis, yaitu secukupnya, kemudian dimasukkan ke dalam dirigen, sudah disiapkan dan diberikan label. Kemudian, ada cara lain nih untuk menjamin mutu dari pengambilan sampel yang kita ambil. Hanya dengan mengambil contoh split. Apa sih contoh split itu? Contoh split yaitu contoh yang diambil pada titik yang sama, dihomogenkan, kemudian kita bagi menjadi 2 wadah terpisah. Dan untuk data pengamatan dan informasi kegiatan sampling air limbah sendiri, kita harus memasukkan lokasi di mana kita mengambil sampel, waktunya kapan kita mengambil sampel, pukul berapa, tujuan dari pengambilan dan penelitian, kemudian metode sampling yang kita gunakan. Nah, pada praktikum lalu saya menggunakan metode sampling probabilitas sistematik, di mana sampel air diambil sesudah dan sebelum IPA. Kemudian kita juga mencantumkan parameter apa saja yang akan kita uji, seperti logam Fe total, nitrit, BOD, dan juga COD. Selain parameter tadi, ada juga parameter lapangan yang akan kita uji, seperti BOD, pH air, suhu air, arus air, DHL atau daya hantar listrik, DO, dan juga posisi atau titik pengambilan sampel sendiri. Nah, beralih ke pembahasan. Di sini saya menggunakan studi kasus nih. Seorang petugas sampling di suatu industri ingin melakukan
evaluasi efisiensi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, kita diminta untuk menentukan titik pengambilan sampel yang harus dipilih serta alasannya. Kenapa kita memilih titik tersebut? Nah, jawabannya pada praktikum kali ini untuk melakukan evaluasi efisiensi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pengambilan sampel diambil di 2 titik, yaitu sebelum IPAL dan sesudah IPAL. Hal ini dikarenakan pengambilan sampel haruslah dilakukan pada aliran berturbulensi tinggi, agar terjadi percampuran yang baik sehingga dimaksudkan sampel lebih homogen atau mewakili keseluruhan sampel. Nah, aliran berturbulensi tinggi ini yaitu pada titik di mana limbah mengalir pada akhir proses produksi. Untuk pengambilan contoh di outlet, dilakukan pada lokasi setelah IPAL atau titik di mana air limbah yang mengalir sebelum memasuki badan air penerima atau sungai. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata tulus, hati-hati di jalan.